Balik lagi dengan Kang Adi Channel. Kali ini kita akan membahas 5 strategi pertumbuhan akun TikTok di tahun 2023 ini. Seringkali kita melihat banyak konten-konten di luar sana yang mengatasnamakan edukasi. Namun seringkali pula kita terjebak dengan sebuah edukasi yang menyesatkan. Nah, gimana sih caranya supaya akun kita ini bisa berkembang? Terlebih dengan persaingan sangat ketat menjadi seorang konten kreator, kamu wajib tonton video ini sampai habis karena kali ini saya akan membahas lebih dalam lagi bagaimana untuk mengoptimalisasi akun kita agar bisa mendapatkan follower dengan cepat. TikTok memang sangat menarik sekali. Tidak membutuhkan follower banyak, tapi kalian bisa mendapatkan views hingga jutaan. Sehingga dari sana bermunculanlah orang-orang yang ingin menjadi seorang konten kreator. Tapi ada 5 hal yang harus kita perhatikan saat kita membangun akun. Saya tidak akan membuang waktu kamu lagi. Dan mari kita masuk ke intinya. Yang pertama adalah kita mulai optimasi dari bagian profile kita. Di sini pastikan kalian menggunakan nama yang mudah dikenal, nama yang mudah diingat, dan kemudian kalian juga harus mulai menulis biografi mengenai kalian atau skill kalian. Terlebih juga kalian juga harus mengungkapkan konten-konten apa nih yang akan kalian bahas. Dengan begitu ketika akunmu berkembang dan kemudian mencapai kata FYP, maka tidak sedikit brand-brand yang akan melirik kamu. Nah, jadi usahakan nih dari sejak awal jangan bikin nama yang aneh-aneh. Sudah saja bikin profile foto kamu, kemudian biografi yang menjelaskan bahwa konten kamu apakah isinya edukasi, entertain, atau mungkin isi konten-konten kamu itu informatif mengenai barang-barang elektronik kah, fashion kah, dan lain sebagainya. Dengan begitu, nanti kamu sendiri akan merasakan ketika akunmu berkembang, maka di sana akan banyak peluang-peluang yang bisa kamu dapatkan. Yang kedua adalah konsisten dan relevan dengan konten-konten yang kamu buat. Jika tadi kita bisa masalah profile, jika di profile dan biografinya kamu itu membahas edukasi pengembangan akun, maka kamu harus buat konten-konten yang tetap relevan. Kamu pun bisa menggunakan konten pilar ataupun menggunakan konten planner agar kamu tidak keluar dari jalur. Nah, kamu pun harus tahu nih, kira-kira subtopik yang masih masuk ke audiens itu apa aja. Contohnya misalnya edukasi pengembangan akun itu bisa dikaitkan juga dengan motivasi serta informasi-informasi dari platform TikTok. Jadi jangan sampai ketika kita bikin konten yang awalnya itu mengenai edukasi, ujung-ujungnya kita berakhir di travel, berakhir juga di masakan, berakhir juga di food vlogger. Itu akan sangat jauh sekali. Jadi ketika kalian nanti mulai ngonten, intinya kan algoritma akan mengenali dulu akun kalian nih. Ketika algoritma itu sudah mengenal akun kalian, ternyata akun ini lebih banyak mengedukasi mengenai para kreator pemula. Dan ini sangat penting sekali ya teman-teman ya. Kenapa? Karena dalam membuat konten yang relevan serta konsisten itu dengan sendirinya akan membangun sebuah circle, terutama follower-follower kalian yang nantinya empati atau simpati terhadap kalian. Nah, ketika follower kalian sudah simpati, nanti kalian bisa menentukan langkah kalian dengan mudah. Nah, ketika kita berbicara mengenai konten yang relevan, berarti kamu pun harus memulai dari sekarang menentukan kira-kira siapa nih audiens kamu. Jika misalnya kamu membahas mengenai edukasi pengembangan akun TikTok, berarti target kamu adalah kreator-kreator pemula yang berusia remaja, misalnya usia 21 tahun sampai 30 tahun, di mana usia-usia masih produktif. Jika konten kamu isinya mengenai tips memasak, tips interior rumah, berarti kamu harus tentukan audiens kamu misalnya berusia dari 30 tahun ke atas hingga 45 tahun ke atas. Nah, dengan begitu kalian akan tertarget dan sehingga akunmu bisa berkembang dengan cepat. Jadi ketika kamu bikin konten diusahakan tidak random. Makanya pentingnya menggunakan sebuah konten pilar dan konten pilar itu supaya kalian terjaga dan tidak keluar dari jalur yang sudah ditetapkan ketika membangun akun. Poin ketiga adalah kalian harus mempersiapkan sebuah skrip yang menarik. Nah, ini menjadi pembahasan yang menarik ya. Ah, ngapain sih bikin skrip, Kang? Toh kita juga ngomong tinggal ngomong aja. Nah, jadi ketika kita ini mulai mau ngonten, berarti kan kita harus tahu dulu nih, siapa sih yang kita hadapi. Misalnya, kita akan menghadapi remaja berusia 21 sampai 35 tahun.
berarti kita menggunakan gaya intonasi yang gaul. Tetapi ketika misalnya di dalam audiens kita itu terdapat pebisnis yang suka dengan konten kita, terdapat juga orang-orang besar yang suka dengan konten kita, berarti kita harus merubah gaya intonasi kita menjadi ke semi formal. Nah, pentingnya skrip itu adalah supaya pembicaraan kita itu terarah dan terjalur, tidak keluar dan akhirnya kemana-mana. Jatuhnya itu konten jadi bertele-tele ya teman ya. Jadi kenapa sih skrip diperlukan? Skrip itu diperlukan untuk menentukan topik-topik bahasan. Apalagi kalau kalian terjun di YouTube seperti ini, kalian harus mempersiapkan sebuah topik atau poin-poin yang akan kalian bahas sehingga tidak keluar dari jalur. Nah, untuk membuat skrip, teman-teman bisa masuk ke video saya sebelumnya. Di sana saya sudah buat sebuah formula untuk teman-teman pakai. Jadi kalau kalian mau ngonten, kalian bisa pakai formula tersebut supaya mendapatkan skrip yang menarik dan kalian juga memerlukan sebuah hook. Ya, jadi hook itu apa sih? Jadi hook itu adalah sebagai kalimat yang bisa mendatangkan interest dari para penonton karena TikTok ini adalah sebuah sharing platform atau distribution content platform yang hanya akan mendistribusikan konten-konten kepada orang-orang yang sesuai dengan minat ketertarikannya. Yang berikutnya adalah membangun sebuah interaksi dengan pengikut. Dan ini memang menjadi sebuah kesulitan sangat luar biasa ya. Bagaimana caranya ketika kita sedang membuat konten bisa terjadi sebuah engagement atau terjadi sebuah interaksi antara kreator dengan pengikut. Nah, tentunya untuk mendatangkan sebuah engagement yang cukup besar di konten-konten kita, kamu harus mulai menyiapkan sebuah strategi. Jadi, ketika kita bikin konten, jangan sampai kita acak-acakan. Kalau bisa, misalnya hari pertama kita membahas mengenai bagaimana cara membuat skrip untuk konten TikTok. Nah, kita bikin part 1, part 2, dan part 3 sehingga dalam satu hari itu kita tidak keluar dari topik pembahasan. Karena seringkali ketika kita membuat konten, misalnya hari pertama ini jam 8 kita upload posting cara membuat skrip. Lalu jam 12-nya kita posting cara membaca data analytics. Lalu jam 5-nya kita posting lagi cara menambah follower yang pada akhirnya tidak tertarget dan tidak terarah ya teman-teman ya. Jadi siapa tahu dalam satu hari itu ada orang-orang yang mencari bagaimana caranya meningkatkan engagement atau cara membuat skrip. Nah, di situ semuanya akan tertarget dan semuanya akan tumplak ke konten kita. Dan jangan lupa juga kalian harus mulai sekarang menggunakan SEO friendly di caption karena TikTok ini sudah mengadopsi SRP seperti Google ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian captionnya asal-asalan, itu ketika dicari di kolom pencarian, biasanya akan sulit ditemukan. Nah, kenapa sih caption kita itu harus SEO friendly? Nah, pentingnya karena begini, ketika teman-teman memposting sebuah konten yang captionnya itu nantinya misalnya mengandung kata kunci seperti cara mengembangkan akun TikTok, tips mengembangkan akun TikTok. Nah, yang jadi kata kunci itu adalah nanti akun TikTok, mengembangkan akun TikTok. Itu akan muncul di kolom pencarian para penonton yang membutuhkan. Jadi kalau kalian misalnya sudah memahami hal tersebut, itu sangat bermanfaat sekali dan mulai bisa diterapkan sejak saat ini. Dan kemudian jangan lupa juga menggunakan hashtag yang relevan ya. Jadi jangan sampai kontennya otomotif, hashtagnya masakan, itu nggak nyambung namanya ya teman-teman ya. Yang kelima adalah memanfaatkan fitur live streaming di TikTok. Nah, pengalaman saya ketika live streaming itu memang sangat mendatangkan banyak sekali engagement serta follower ya teman-teman ya. Karena begini, dengan live streaming setidaknya kita bisa memperkenalkan diri kita tuh sebagai siapa. Contohnya misalnya kita ingin dikenal sebagai edukator mengenai pengembangan akun TikTok. Kalian bisa mulai bahas di situ mengenai algoritma TikTok, membahas mengenai bagaimana cara mengembangkan akun TikTok, kemudian membahas apapun yang berhubungan dengan akun-akun TikTok ya teman-teman ya pengembangannya. Jadi jangan sampai ketika kalian live streaming kontennya isinya edukasi mengenai pengembangan akun, tapi saat live streaming kalian cuma nyanyi-nyanyi, joget-joget, atau bahkan NPC yang lagi trending sekarang. Nah, itu akan mengurangi performa dari akun kalian. Maksudnya bukan berarti tidak diberi traffic, tapi begini.
Ketika follower mulai masuk atau menyukai konten Anda, kemudian memutuskan untuk mengikuti akun Anda, berarti mereka mengharapkan sebuah value dari konten-konten kamu. Nah, ketika live streaming, nyanyi-nyanyi, dan kemudian tidak memberikan edukasi, maka follower itu akan kecewa. Sementara yang mereka harapkan adalah mereka mendapatkan sebuah informasi yang bermanfaat dari konten kita. Maka dari itu, pastikan kalian ketika membuat konten dan live streaming itu harus satu topik dan satu tema. Dan itulah 5 strategi agar akun kamu mengalami pertumbuhan dengan cepat. Tapi ingat ya, teman-teman semua, bahwa tanpa konsistensi kalian tidak akan pernah berkembang. Kenapa sih harus konsisten? Dengan kalian konsisten membuat konten, konsisten live streaming, kalian akan banyak menemukan hal-hal yang baru. Karena konsistensi is the king, content is the king. Dan sementara hook more than a king. Karena semua itu akan menjadi satu muara ya. Hook kenapa menjadi raja di raja? Karena tanpa sebuah hook, konten kalian pasti akan di skip. Tanpa sebuah konten, kalian tidak akan dikenal oleh penonton. Tanpa sebuah konsistensi, kalian tidak akan pernah mendapatkan sebuah ilmu dan pembelajaran untuk memperbaiki konten-konten yang sudah kalian upload. Nah, jadi intinya kita semua ini harus tetap belajar konsisten dan belajar upgrade kemampuan dalam diri. Nah, sekian yang bisa saya bahas. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Nyalakan juga loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan berita-berita terupdate dari Kang Adi, baik mengenai pengembangan akun TikTok maupun seputar dunia afiliasi.